pilih yang mana? Oh, mama bilang begini, jangan pacaran dulu. Oh, papa bilang begini, pikirkan sekolah. Dilarang bicara tentang asmara, katanya berbahaya pada hatiku. Mulai kenapa nanya kacau, bingung jadinya kini aku harus bagaimana? Kacau kalau begini, aku harus pilih yang mana? Kacau, aku jadi kacau, aku pilih dia atau sekolah. Gara-gara cinta pikiranku jadi kacau, pikirkan dia, pikir sekolah. Kalau saya kamu jadi aku, coba apa yang kau harus lakukan? Pilih siapa? Pilih yang mana? Kacau, bingung jadinya kini aku harus bagaimana? Wow, kacau kalau begini, aku harus pilih yang mana? Sama beratnya. Oh, oh, oh. Yeah. Halo sahabat Kompas TV, dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya di Nina Nostalgia. Di edisi kali ini kami kembali menghadirkan tamu spesial, bintang tamu spesial, seorang penyanyi yang hits di era 1980-an. Kalau kita dulu, terutama angkatan saya di angkatan 90 menyebutnya sebagai Janet Jackson-nya Indonesia. Langsung saja kita sapa Mbak Imaniar. Halo Mbak Imaniar, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Aduh, hai sahabat Kompas TV. Iya, Mbak Imaniar, kegiatannya saat ini apa saja sih Mbak Imaniar? Guru vokal ya? Langsung kegiatan. Kegiatan tetap sih, ngamen, off air, kebanyakan off air dan ngajar juga. Masih aktif ya? Nggak ada perubahan sih. Dari tahun ke tahun begitu aja terus karena saya nggak pernah bisa berhenti di musik gitu. Oh, keren, Ya. keren banget. Ngomong-ngomong, kalau saya tadi kan pas opening itu nyebut Janet Jackson. Kenapa sih Mbak? Cerita awal mulanya disebut Janet Jackson-nya Indonesia tuh gimana sih Mbak? Sebenarnya sih nggak ngefans sama Janet. Oh gitu, nggak ngefans. Dari vokalnya, dari apanya enggak. Aku lebih ngefans ke brothernya, Michael Jackson. Michael Jackson. Memang dari dulu aku suka banget Michael sampai setengah dari musikku tuh terpengaruh oleh musik Michael Jackson. Gitu, Oh, iya? Jackson 5-nya. Mungkin karena kebawa ke Michael Jackson karena aku perempuan dibilangnya aku Janet. Janet, sisternya dia. Iya, Janet. Tapi betul. sebenarnya vokalnya juga berbeda musiknya, kan? aku Iya. nggak kesana gitu. Iya, iya. Jadi itu sebenarnya disebut di Indonesia waktu itu baru satu-satunya mungkin tahun 80 ada penyanyi yang juga koreografi dance, kemudian R&B, ada hip hopnya dan pokoknya bajunya segala macam itu baru Imaniar gitu. Iya, iya. Dan itu majalah musik pada saat itu semua rata-rata wartawan tuh menyebut aku Janet Jackson. Janet Jackson-nya Indonesia. Kalau kita lihat tuh dulu itu Mbak Imaniar tuh dari pop R&B atau benar-benar ngepop banget dulu awalnya? R&B sudah. Waktu dari Lydia Imaniar pun style kita sudah R&B. Gitu karena kita memang sekeluarga itu berangkat dari musik jazz. Oke, Iya. jazz keren banget. Kalau ini ya sahabat Kompas TV, mungkin Anda yang Gen Z ya, mungkin belum tahu Mbak Imaniar. Mungkin kita akan bahas nih Mbak, flashback dulu nih sebentar. Mbak Imaniar kalau saya baca itu kan di Wikipedia, di online, Mbak Imaniar belajar musik dari umur 4 tahun. Iya. Itu bisa diceritakan Mbak, awalnya gimana? Dari sang ayahanda ya? Ayahanda ya? Kita dari keluarga musik. Oke. Dari brojol gitu lahir tuh udah di musik gitu. Sudah nggak ada pilihan lain selain dunia musik. Sampai kita pun sekolah di rumah homeschooling. Kenapa? Karena kita lebih mengutamakan musik gitu. Jadi tidak keluar sekolah di luar gitu. Jadi 24 jam itu adalah pendidikan musik dari mulai baca not balok. Baca not balok? Iya. Dari kecil? Iya. Oke.
partitur ya, partitur gitu. Wow, partitur. Kemudian basicnya adalah musik klasik gitu, musik klasik baru berangkat ke jazz. Itu dua itu, klasik jazz. Kita dididik dari mulai menguasai alat musik, piano, drum, bass, gitar, sampai alat tiup, saksofon, trompet. Kita kan berenam bersaudara nih. Jadi abah itu, kita panggilnya abah ya, orang tua itu memang dia guru musik di zaman tahun 60-an itu. Dia guru musik di RRI pada saat itu, zamannya Presiden Soekarno itu ya. Jadi semua ilmunya dipindahkan ke anaknya 6 orang ini. Makanya grup kita namanya dulu The Big Kids. Sempet ya waktu itu ya, Kids Brothers. Pernah sampai rekaman juga ya. Tahun 70 kalau nggak salah. Kita mulai rekamannya itu tahun 78, tahun 77 yang lagunya terkenal Kalah Sang Surya Gemilang, Asmara Asmaramu, lagu-lagu ciptaan Guru Soekarno. Iya. Lagunya pun pernah hits di radio-radio pada saat itu. Baru kemudian lepas dari The Big Kids, didikannya keras sekali untuk masalah didikan musik. Sebab itu musik itu sangat mendalam, merasuk, dan bagi kita musik adalah hidup. Musik bukan adalah hobi. Hidup. Oke, menarik ini Mbak. Musik bukan adalah hobi, hidup. Bukan buang waktu, bukan waktu senggang, tapi adalah jati diri dan hidup kita. Ibaratnya kita memang bernafas di musik gitu. Sebab itu kita sangat mendalami musik dalam hal apapun. Dan musik aja bukan saja alat musik, tapi juga vokal, tarian, dance, mencipta lagu, dan segala rhythm musik dari pop, keroncong, dangdut, jazz, rock, sebutin deh. Itu dipindahkan ilmunya ke kita. Itu sebabnya kan Mbak Imaniar satu paket kan, koreografi, vokal, pegang alat musik juga, saksofon, keren. Jadi itu yang kita sebut adalah music entertainment atau entertainer. Bukan hanya sekedar nyanyi, tapi juga memberi hiburan yang maksimal kepada yang menonton kita, yang mendengar kita. Jadi musik itu adalah ilmu. Kita tidak boleh belajar ilmu setengah-setengah kan, gitu. Betul. Sebab itu kita menguasai banget, harus menguasai ilmu musik. Sebab itu hidupku sampai sekarang pun ya memang tidak ada pilihan di musik, gitu, nggak bisa berhenti. Tetap konsisten ya Mbak ya. Itu dari Kids Brothers, itu waktu itu duet juga dengan kakak ya. Itu awal mulanya gimana itu Mbak? Kan The Kids Brothers kan musik jazz rock. Zaman itu berat banget jazz rock ya, nggak ada musik jazz rock. Belum terlalu ada. ini ya. Tapi karena kita memang berangkatnya di jazz klasik, akhirnya ini abang-abang yang masih remaja waktu itu kan mencampurkan musik The Big Kids menjadi jazz rock. Nggak ada yang mau ngerekam musik jazz rock itu karena terlalu berat. Akhirnya diambillah Lydia dan Imaniar aja oleh satu produser, waktu itu Pro Sound atau Dian Record gitu ya. Ini kayaknya dua itu asik gitu, tapi nggak mau pakai musiknya The Big Kids, The Kids Brothers. Dicarilah arranger lain yaitu Yongki Suwarno. Almarhum Mas Yongki itu yang membuat lagu-lagu Nika Ardila, Gita Purnamasari, pokoknya the best arranger pada saat itu Mas Yongki dan Mas Adi MS. Betul. Jadilah Lydia Imaniar. Akhirnya album Dia Milikku yang terkenal lagunya yang tadi Ironi, kemudian di album kedua Perhara Cinta yang itu hits banget itu duetnya itu. Ya, kalau selama perjalanan karir Mbak Imaniar ya, itu ada nggak sih Mbak yang momen yang paling berkesan itu menurut Mbak Imaniar? Banyak. Banyak ya? Karena setiap tempat selalu berkesan buat saya. Dari banyaknya sampai aku lupa. Tapi yang paling berkesan adalah gini. Kita sebagai entertainer beda sama seorang penyanyi biasa. Kalau penyanyi, dia punya tugas nyanyi, kelar. Dibayar sekian puluh juta misalkan, nyanyi 2-3 lagu itu kelar dan pulang deh gitu. Tapi kalau entertainer tanggung jawab bagaimana supaya penonton itu puas menonton kita. Nggak peduli kita pada saat itu dalam kondisi seperti apa, mau sedih, mau marah, mau kesel, mau bete, itu dihilangkan dulu lah, atau lagi sakit barangkali, itu nggak boleh tahu yang nonton kita itu. Kita harus prima dan kelihatan happy. Nah itu yang cukup berat sebagai entertainer. Pada saat itu saya pernah di festival Midnight Samsung Festival. Tahun 1991. 91. Itu saya diminta sebagai wakil Indonesia untuk ikut di 12 negara pesertanya, Amerika, Rusia. Pokoknya yang Asia cuma 2, Indonesia dan Filipina. Filipina kan juga saingan berat waktu itu berat banget, karena yang Filipina itu sangat senior, ibaratnya udah kayak Hetty Koes Endangnya di sana gitu deh. Pada saat itu ya, karena aku kan baru-baru gitu kan, baru gitu. Jadi emang pada saat pergi itu memang almarhum abahku sudah sakit, tapi aku izin, abah aku pergi dulu ya,
the best, dia bilang gitu. Nah 2 hari 3 hari nyampe di Finland, sudah JR. Pada saat di belakang panggung mau dipanggil Imaniar gitu, zaman itu kan belum ada handphone ya? Iya, belum ada. Belum ada handphone, belum, masih telepon biasa. Dan itu Starco tuh loh, apa yang oh pager. Itu pager ya, ada lagunya juga tuh. Terus gimana itu? Pager. Jadi kita nggak pegang komunikasi apa-apa dan waktu itu yang membawa kita kan Om Kris Patikawa, gitu ya. Kan musiknya, arrangernya Erwin Gutawa, gitu. Jadi kira-kira 5 menit mau dipanggil Imaniar peserta nomor 4 gitu kan. Aku peserta nomor 4. Iya. Dan sainganku kan itu kayak tadi gitu loh, ada yang dari Rusia segala macam tuh. Aku pikir nggak bakal menang lah gue gitu. Suara mereka tuh udah kayak Brian McKnight, kayak Beyonce gitu. Sempat inilah ya, sempat aduh gimana nih gitu. Aku bilang nggak mungkin deh gue. Lagi pula aku bukan penyanyi festival. Aku kan penyanyi show yang pakai dance gitu, gubrak-gubrak gitu. Sedangkan yang tampil tuh pakai long dress yang wah kayak gitu ya udah nggak mungkin deh gitu. Nggak mungkin aku ngapain sih aku dipanggil jadi mewakili Indonesia tuh kayaknya nggak tepat buat pikiranku. Tapi aku tetap ya udah, begitu mau dipanggil, tapi terus Om Kris Patikawa panggil aku ke belakang panggung gitu kan. Imaniar siap-siap gitu, mau kasih kabar. Iya, gimana Om, aku mau dipanggil ya. Itu MC udah mulai from Indonesia gitu kan. Abah udah nggak ada. Meninggal. Iya, Abah sudah nggak ada. Hah? Itu waktu mau nyanyi? Iya, mau dipanggil. Iya. Ya nonton tuh hampir 1.000 orang dan wakil Indonesia tuh penonton Indonesia tuh banyak yang di sana di Finlandia. Dubesnya pun nonton sampai bawa merah putih bendera itu tuh gimana sih kayak mau nonton bola tuh di mana merah putih supporter lah ya gitu. Sudah banyak. Dan itu siar langsung TVRI. Jam 11 malam kita di sananya bukan rekaman tapi live. Bukan. Di sana kan jam 8 malam, di sininya midnight song berarti tengah malam. Tengah malam. Karena ada matahari muncul di tengah malam itu. Di sini itu jam 10 malam gitu. Jadi pas Abah udah Abah gimana gitu. Ya barusan berita kabar. Aku herannya kenapa Om kabarnya saat ini pada saat itu. Mau perform. Tapi itulah Om Kris Patikawa uniknya. Gitu. Dia nggak mau menunda dan apa ngomong. Jadi ya inilah gitu. Aku nggak tahu kenapa dia kabarin saat-saat berapa detik aku mau tampil. Jadi aku nggak tahu ngomong apa cuma gitu tuh Imaniar dipanggil sama dia. Sepersekian detik atau hitungannya menit atau detik ya? Detik harus maju ke panggung. Iya nggak sempet sadar, nggak bisa langsung from Indonesia Imaniar. Ya udah aku langsung ke panggung. Dengan semua gejolak emosi yang ada ya. Itu terus aku kayak, tapi aku selalu segini. Lagunya apa Mbak waktu itu? Kesal. Oke, silakan. Ingin lari tapi in translate to English gitu. Yes. Itu sama lagu wajib dari lagu Finlandia, bahasa Inggris juga. Langsung masuk ke panggung. Aku langsung masuk itu pertama lagunya Finlandia yang pelan itu. Baru yang kedua laguku sendiri. Setelah album Kacau kan album Kesal keluar tuh. Nah, lagu itu yang dipakai gitu. Dimana di situ aku tampil udah kayak break dance. Aku nge-break dance sampai floor emang gitu. Penampilanku waktu itu pakai sepatu boot, celana kulit, jaket, rambutnya gudubrak, keriting kayak gitu. Itu jadi beda sama peserta yang 11. Gitu. Nah, itu aku tampil itu dalam hatiku gini. Berusaha menata emosi ya. Enggak, pikiranku ini kan waktu berangkat ke Finland, Abah bilang the best, berikan yang terbaik ya. Aku beri yang terbaik. Aku merasa Abah tuh nonton. Aku nggak tahu kalau dia sudah nggak ada. Pokoknya Abah sekarang nonton. Jadi aku benar-benar menggebu-gebu memberikan terbaik, gitu. Aku menatap Abah tuh nonton di antara penonton itu. Itu yang menjadi semangat. Iya, benar-benar habis-habisan sampai terakhirnya itu begitu habis lagu Kesal yang kan lagu kedua Kesal itu aku benar-benar jatuh di lantai. Tidur gitu rata gitu. Ya Tuhan, Mbak. Itu orang diem. Aku nggak bangun diem aja. Terus orang berdiri standing up terus. Terus aku berdiri lagi gitu. Aku merasa gini, mau menang mau enggak bodoh amat. Yang penting aku udah berikan yang terbaik untuk Abah dan untuk Indonesia. Gitu. Aku nggak peduli. Jurinya tuh kan umurnya 60 tahun ke atas semua. Yang seleranya nggak mungkin deh selera yang kayak gitu ya. Pasti yang gitu ya. Yang slow, bodoh. yang slow musik lah. Masa bodoh. Pokoknya ini gue Imaniar. Ya udah kayak gini. Aku sudah all out ya Mbak berikan. Itu benar-benar selesai nyanyi Mbak. Aku balik ke panggung. Aku kasih mic-nya aku balik lagi. Aku langsung pulang ke hotel. Nggak nungguin pengumuman. Aku merasa nggak menang kok gitu. Pergi aja dan gitu segala kegalauan aku masih kayak
Paham ini bener sih, Mbak. apa enggak? Karena jadi gini, gedungnya itu sama hotel tuh jarak kayak gini nyebrang. Oh, deket ya. Langsung hotel gitu. Jadi aku jalan aja masih pakai baju itu, aku jalan langsung ke hotel. Tapi karena dekat berarti kan kedengeran dong musik-musik yang ada di itu ya, yang sedang berjalan gitu. Sudah aku di hotel, di lobby aku sempat diem gini. Apa yang harus aku lakukan ya? Aku jelas nggak menang, pengen cepet pulang besok. Abah udah nggak ada, segala macam. Tapi nggak nangis, Mbak. Aku masih kayak spirit semangatnya masih ada di situ gitu, masih kayak nggak percaya atau gimana gitu. Karena pengaruh Abah di hidupku tuh sangat dalam. Ibaratnya dia ada nggak ada, dia selalu ada di sampingku. Itu pikiranku. Jadi berita-berita itu kayak aku belum percaya gitu pada saat itu. Nah begitu udah gitu, toto ada Erwin lari ke aku, Niar, manggil aku kan niang, dipanggil. Ngapain panggil penutupan gitu, nggak usah. Lu dipanggil, dia tarik. Ditarik, digeret-geret sampai ke panggung. Ada apa ya? From itu pengumuman ya, pengumuman juara 1 Amerika 23. Udahlah Indonesia mau ngapain tuh lagu dengerin. Juara 3 gitu kan. From Russia. Juara 2 Amerika aja juara 2. udah ini ya. Aduh. Yang penting pengumuman kata suruh kumpul peserta. Enggak, bikin malu aja gue. Nah, apa ya nama the first winner gini from Indonesia, Imania. Terus kayak shock gitu ya, nggak percaya. The best performance. The best performance. The best performance from Indonesia Imania. Aku dipanggil 2 kali, 3 kali. Ada tuh videonya, nggak muncul karena aku masih gini. Hah? Gitu. Didorong sama Erwin sama Om Chris. Sana. Itu di videonya kelihatan aku begini loh, Mbak, ke panggung. Itu didorong. Karena didorong. Terus aku ting ke depan. Dikasih langsung oleh gubernur kota itu. Piagam, dia modelnya tuh kayak olimpiade apa bulat begitu tapi ditaruh medali ya, kayak medali tapi ditaruh di kotak gitu. Aku gini gitu, itu berkibar merah putih. Waduh, sampai aku sampai gini ini nggak salah. Ini mimpi jurinya insaf apa udah sadar ini. Sementara di belakangku Amerika dan Rusia juara saja. Udah pas gini itu jatuh, Mbak, itu. Karena saking aku lemes. Terlalu banyak yang harus kutanggung saat itu. Dari mulai kabar itu, kemudian kemenangan ini segala macam. Tapi gelinding, itu kan gelinding. Iya. Diambil. Sama gubernur, diambil, suruh pegangin gitu. Terus aku gini, terima kasih Indonesia, for you. Terus aku bilang, for Abah. Ada tuh videonya. And this goes to Imaniar from Indonesia. Gitu. Terus baru aku balik lagi. Nah, itu yang aku nggak bisa lupain. Dan sekian banyak panggungku itu nggak bisa lupain. Tapi Mbak Imaniar sangat profesional, bisa menata emosi ya di saat harus menyanyi di panggung, melaksanakan semua itu sampai selesai. Gitu Gemblengan orang tua terlalu kuat untuk kita menjadi entertainer, Mbak. Apapun yang terjadi, kalau Anda sudah di depan penonton, itu tanggung jawab harus berikan yang the best apapun itu pesannya apapun ya. yang terjadi. Itu adalah kejadian yang yang di luar ini lagi gitu, di luar kekuasaanku, tapi alhamdulillah bisa aku lewatin dengan ingat nasihatnya Abah sebagai guru besarku gitu. Guru besarku tuh Abah, orang tua juga, bapak juga, udah segala idola aku deh pokoknya. Nah itu aku simpan di situ, makanya kemanapun pergi sampai sekarang, kenapa aku masih eksis? Itu adalah hasil dari gemblengan nasihat semua masukan dari Abah. Oke. Kelihatan banget kok Mbak Imaniar ini termasuk salah satu artis atau musisi ya yang satu paket. Jadi menyanyi bisa, koreografi yang bisa, alat musik juga bisa, saksofon juga kan. Saya sering banget tuh nonton misalnya Mbak Imaniar perform tuh bawa saksofonnya itu, Mbak. Itu berapa lama sih Mbak itu ini? Dari umur 4 tahun aku sudah main saksofon. Iya. Oh iya. Karena memang dari kecil kita disuruh harus menguasai, bukan sekedar main ya, menguasai saksofon. Yang penting itu drum, keyboard, saksofon dan gitar. 3 itu karena patokan menjadi seorang musisi dan penyanyi harus bisa menguasai alat musik supaya bisa kontrol vokal,
Iya. chord, bisa improvisasi. Kalau kita mau improvisasi, kita harus tahu dong chordnya C, D, F, G. Gimana mau kemana-mana? Apa patokannya kalau nggak tahu chord, gitu kan? Ya. Terus ada momen juga nih, sahabat Kompas TV, Mbak Imaniar itu ternyata pernah dulu berduet dengan Phoebe Bryson. Nah itu ceritanya gimana itu Mbak? Sampai tapi belum sempat jadi single ya. Itu gimana itu Mbak? Itu tahun 2000 ya. Tahun 2000, baru dong? Baru. 20 Dikontrak oleh salah satu perusahaan internasional yang ada di Indonesia, gitu, connect-nya ke Amerika gitu. Memang aku artisnya perusahaan itu, aku nggak usah sebutin karena sekarang perusahaannya sudah nggak ada gitu. Nah aku dikontrak, sempat keluarkan album yang judulnya Semoga Abadi. Yang cinta ini, itu ya. Kemudian album yang keduanya, produsernya bilang saya mau duetkan dengan satu penyanyi dari Amerika. Siapa? Phoebe Bryson. Wow, gitu. Karena dia cocok dong karakternya juga kan. Sebelum itu, dia sudah berikan sampel vokalku ke Amerika kan, gitu. Aku nggak tahu saat itu. Ternyata di sana udah ini duetnya sama ini gitu. Dan lagunya itu ada 2 yang sudah aku duet dengan dia. Kebetulan artisnya Phoebe Bryson ke Indonesia. Dia show di sini gitu kan, tahun 2000 itu. Sudah ketemu, udah kita rekaman bareng di studio. Lagunya The Whole New World. Itu kan itu soundtrack film kan Mbak? Sama satu lagi Tonight I Celebrate, itu duet sama dia juga. So, jadilah itu musik 2 itu. Setelah itu aku tunggu-tunggu kok nggak beredar, baik di sini maupun di Amerika. Di Amerika masuknya di albumnya Phoebe Bryson. Cuma karena di Indonesia itu ada masalah, akhirnya perusahaan yang di Indonesia dengan Amerika, lagu itu di-cut. Maksudnya tidak masuk di albumnya Phoebe Bryson. Tidak boleh beredar di mana-mana karena mungkin ya mereka ada perjanjian yang gimana yang akhirnya nggak bisa gitu. Sayang sekali, aku pun nggak punya masternya gitu. Tapi kalau Anda boleh tanyakan ke orang-orang perusahaan itu, ya Imaniar duet sama Phoebe Bryson. Di tahun 2000 ya, itu ya di tahun 2000 ya. Tapi berarti sudah tidak ada belum sempat bikin video klip atau apa? Masternya ada di sana. Di perusahaan itu masih ada tetap. Aku udah dengar banget sampai ya Allah, kau udah Phoebe Bryson. Berarti sudah sempat duet ya, sahabat Kompas TV. Oke. Mbak Imaniar, ngomong-ngomong kalau Mbak Imaniar mengamati nih industri musik sekarang nih, dari sosok di mata seorang Mbak Imaniar itu seperti apa sih perkembangan industri musik saat ini? Sangat cepat. Sangat cepat ya? Sangat cepat, bukan perkembangan kemajuannya, tapi trennya terlalu cepat gitu. Belum sempat menikmati udah ganti lagi. Belum sempat menikmati enjoy dengan notasi, udah ganti lagi. Bukan ganti sekedar lagunya, musiknya juga gitu. Satu, kedua kehilangan notasi, kehilangan indahnya, nikmatnya notasi. Kenapa lagu-lagu tahun 80-an itu abadi? Kata orang legend apa sih namanya gitu, nggak ada habisnya. Karena notasinya kuat. Musiknya juga kuat, contoh kayak lagu Ironi. Sampai bisa di remake? Iya. Remake berapa kali Mbak? Iya, lagu Prahara Cinta dong sampai 3.893 kali. Oh iya, apa lo Mbak Imaniar? Dinyanyiin lagi. Karena notasinya kuat. Tapi kalau sekarang kan abis kok. Abis, hanya untuk gimmick 3 bulan selesai deh. Kuncinya di notasi ternyata Notasi. Baru liriknya kita sematkan. Itu udah nggak ada sayang jam sekarang. Ada mungkin 1-2 tapi ketiban sama yang apalagi media sosial kita mendukung kayak gitu-gitu. Banyak banget kan yang penting seru, rame. Lewat 2 bulan udah lewat. Terus gimana kita mau berkarya? Gitu. Itu ada solusi nggak Mbak kalau udah seperti itu? Harus seperti apa gitu untuk memaintain? Solusinya adik-adik, Ananda semuanya, buatlah lagu yang berkualitas dengan notasi. Apapun yang viral sekarang jangan ikut-ikutan. Jangan terpengaruh. Yang kayak gini nih seru nih gini, yang penting keren Yang penting top, viral. Jangan deh. Jangan. Tapi cepat hilang nanti gitu. Iya, bikin notasi. Wah, mau lagunya cepet kayak, mau lagu slow kayak, mau lagunya apa tuh pop, dangdut. Notasinya dibikin maksimal mungkin, baru bikin rhythmnya. Rhythm tuh musiknya. Detail ya? Iya. Mbak Imaniar ini detail banget. Kayak gitu. Baru itu akan melegend setahun, 2 tahun, 3 tahun masih tetap dinyanyikan orang lagu itu. Percaya sama saya. Karena
untuk kita memegang kuping atau hati penggemar musik dari notasi, bukan dari musik rhythm, percaya sama saya, kayak gitu. Dan jangan takut akan nggak ikutin tren. Saya mau tanya deh, kalau ada bebek putih kesana ratusan, tapi ada bebek hitam yang kesini, yang dilihat yang mana? Bebek hitam. Oke. Jangan takut ngelabrak tren. Jadi tidak mengikuti arus selalu. Yes, kalau ikut lagi nggak tahu dong, udah sama semua kan? Mengikuti arus, iya, tidak macam-macam genrenya. Iya. Kalau di zaman Mbak Imaniar dulu kan di angkatan 80 itu, banyak gitu kan? Aku itu yang kacau itu yang nabrak kan? Iya, emang ada memang beda. Dan sudah ada rap ya. Dan itu kepikiran tuh gimana sih? Belum ada. Kacau, gimana Mbak? Gimana? Kacau, aku jadi kacau, pilih dia atau sekolah. Lah gara-gara cinta, pikiranku jadi kacau, pikirkan dia, pikir sekolah. Itu teringat banget Mbak, terutama di generasi saya. Karena aku punya teman. Kepikirnya gimana sih Mbak punya menyelipkan teman, itu? Kan SMA, dia dilarang pacaran kan sama cowoknya itu. Terus dia lompat jendela gitu. Lompat jendela buat ketemu cowok zaman itu kan gitu, backstreet istilahnya. Iya lucu gitu. lah, tapi menjadi cerita lucu ya di masa sekarang. Jadinya enaknya dibikin lirik gitu. Nah, aku selalu suka lirik yang to the point, yang kayak gitu. Pikirkan dia, jadi dan pada saat itu memang itu kan lagi trennya lagu-lagu Chrisye, trennya lagu-lagu Rinto Harahap. Tiba-tiba ada dengan rambut kriwilnya, pakai baju paku-paku, celana kulit, gitu kayak orang datang dari planet mana gitu kan, langsung nge-rap gitu. Terus di produsernya berani banget gitu nge-produce aku waktu itu, tapi dia bilang imannya terlalu kuat, gini ya, ini kuat banget dia, di kekananin nggak bisa, dia maunya begitu gitu, ya udah rekamin aja deh gitu, jadi 1 juta kaset. Terjual. Waktu itu kaset kan? Ya. Kaset waktu itu masih zamannya berapa sih Mbak harganya? 1.200. Oh sudah 1.500 ya? Oh iya. Itu 1 juta kaset yang kalau 300.000 kaset aja udah mendapat platinum gitu kan, zamannya BS Report. Aku 1 juta kaset. Wow. Apalagi yang Hasratku. Yang pertama kan Hasratku. Kau harus jadi milik itu. Hasratku berkata kau harus jadi milikku, sampai kapanpun kau tetap milikku, walaupun waktu berlalu. Biar hujan badai menghalangi hasratku, 1000 rintangan di depanku, namun hasratku selamanya padamu. Jadi bagus banget. Aku cuma bilang gitu ke adik-adik bahwa jangan pernah ngikutin tren lah. Biarlah mereka ngikutin, biarin. Tapi kita punya potensi untuk membuat sesuatu yang baru lagi. Baru lagi, kalau seandainya ini nggak masuk, hajar aja terus. Yang penting notasinya kuat. Itu ya, notasi kuat, kemudian belajar vokalnya juga harus, jangan cuma sekedar kayak nyanyi di kamar mandi gitu, jangan. Karena zaman sekarang kan suara biasa aja dipakein apa, pakaian jadi bagus. Ya kan? Kalau dulu kan murni ya, murni nggak bisa harus ulang lagi gitu kan. Jadi hargai diri kita, hargai bakat kita, dan itu berarti kita harus belajar terus. Dengan cara belajar terus, cari yang baru, dan nggak pernah berhenti untuk berkarya, itu aja. Kalau Mbak Imaniar menjaga vokal itu sejauh ini seperti apa? Sama loh, sahabat Kompas TV. Suara Mbak Imaniar dulu sama sekarang tuh sama. Itu bagaimana sih Mbak? Live sama rekaman itu sama. Alhamdulillah. Itu gimana Mbak? Nggak terlalu banyak. Aku suka gorengan, tetap sih. Oh tetap. Gorengan. Jadi nggak benar ya teori jangan makan gorengan. Makan sambal harus. Oh gitu ya. Berarti nggak benar dong. Nggak bisa makan ya kan Mas ya semuanya ya gitu. Jadi cuma satu aja bahwa kita terus aja bernyanyi, jangan ngerokok, no rockin, no smoking. Kemudian tidak minum minuman yang bersoda-soda ya, apalagi yang beralkohol. Kemudian jaga kesehatan yang paling penting. Terus karena saya juga ngajar vokal mungkin ya, jadi tiap hari menyonyo, menyinyi, ya akhirnya suaranya makin terus ya. Nadanya sama, 40 tahun lalu sama sekarang nada lagu itu sama. Yang kacau maupun ironi ya nadanya itu sama sekarang. Oh iya? Iya. Wow. Tapi teman-teman banyak yang seangkatan aku yang suaranya jadi low. Turun satu nada gitu kan? Pada saat dia berumah tangga kan suka ada kendala, tidak boleh nyanyi apa segala, terus ada berapa tahun dia nggak nyanyi. Nah itu pita suaranya kendor lah pasti. Oh itu ngaruh ya. Kedua juga secara psikis mungkin dia capek,
repot, pusing gini, itu suara juga tinggal. Ketiga ini juga merokok. Jadi itu yang bikin suara jadi kayak nada lagu itu yang kacau maupun ironi yang nadanya. Tapi kalau untuk saya nih Mbak, kan saya tidak pernah merokok dari kecil sampai besar ini sungguh. Tapi suara saya besar kan. Nah ini saya nanya nih sahabat Kompas TV mumpung ada guru vokal nih. Itu masih memungkinkan nggak sih Mbak? Saya suaranya kan rendah nih, alto untuk perempuan. Iya. Mau udah terlambat belum sih Mbak Imaniar? Enggak ada kata-kata Oh terlambat. tidak ada kata Saya punya terlambat. murid umur 70 tahun. Wow serius Mbak, Iya. 70 tahun. Oke. 70 tahun, ada juga yang umur 5 tahun. Jadi Ini saya nanya nih. Pandang usia sampai kapanpun dia bisa nyanyi selagi dia mau belajar. Mau belajar pernafasan, belajar power, belajar ki dan penghayatan. Jadilah diri sendiri. Tidak ada suara orang yang bagus. Saya pun suaranya nggak bagus, tapi saya jadi diri saya sendiri gitu. Ciri khas sendiri Iya, ya. misalkan Mbak Nina suaranya besar, alto. nggak apa-apa, alto gitu, nggak apa-apa, seksi emang suaranya begitu. Yang penting ini jadi diri kita, karakter kita. Jadilah dia penyanyi yang disukai orang gitu. Jangan berusaha jadi Orang lain. orang lain yang nggak mungkin bisa. Saya ngikut Mbak Imaniar juga nggak bisa sahabat Kompas Saya TV. menjadi Mbak Nina juga nggak bisa. Oke, iya, Gitu iya. kan, karena timbre suara beda-beda. Tapi yang penting melatih supaya kita into our own vocal. Inilah saya gitu. Jadi orang dengar itu Nina tuh. Dengar itu Imaniar. Gitu kan. Kayak saya pun suaranya nggak bagus. Latih terus. Diri saya sendiri sama suara. Ya. Terakhir Mbak Imaniar, untuk musik Indonesia Ya. ada nggak harapan ke depan seperti apa? Harus seperti apa nih musik Indonesia? Kalau saya harapannya adalah memberi kesempatan yang banyak untuk generasi muda. Tapi juga jangan lupakan yang generasi. Saya ngikut Mbak Imaniar juga. Karena dari sanalah kita berangkat kan. Karena gini loh, musik itu sama seperti fashion. Sebaru-barunya akan balik lagi ke zaman itu. Betul. Mau sebaru apapun keren aja digital Ini musik lagi. akan balik ke zaman pasti. Saya ini suara nggak bagus, tetap menghargai yang lama. Diri saya sendiri berkarya dengan teknologi yang baru. Itu. Karena musik adalah jiwa, ingat tuh, musik adalah jiwa. Kalau jiwa kita akan selalu berkembang, pasti balik lagi juga ke cinta yang lama kan gitu ya. Betul. Itu harapan saya. Jangan pernah melupakan yang senior maupun musik lama. Saya ngikut Mbak Imaniar juga. Karena musik-musik lama itu adalah bahan pelajaran buat kita untuk mendapat karya-karya baru. Betul. Termasuk juga figurnya. Ya. Gitu. Belajarlah dengan yang senior, adik-adik semuanya. Jangan siapa tuh? Dia udah tua ini. Please gitu kan ya. Oke, Jadi setuju karena sekali. gini, tetap untuk mendapatkan kesuksesan itu gampang, tapi berkarya dengan teknologi yang baru. Sampai seusia kita nggak gampang cuy, nggak gampang. Banyak proses tahap sampai di titik ini ya, Mbak. Belajarlah dengan yang senior, gitu kan. Baik. Keren Mbak Imaniar, terima kasih banyak sharingnya dan ilmunya untuk Nina Nostalgia. Terima kasih juga sudah meluangkan waktunya ya. Saya ngikut Mbak Imaniar juga. Oke, terima kasih Mbak Imaniar. Oke. Question and answer. Solo atau duet? Solo. R&B atau pop? R&B. Oke. Old atau new? New. Oke, kalau kita bicara warna merah atau putih? Merah. Merah. Oke, terima kasih Mbak Imaniar. Langsung. Terlalu banyak peristiwa yang telah ku alami, terlalu besar badai hidup yang harus ku hadapi. Ku coba untuk dapat menerima semua kodrat ini sampai di batas waktu yang ku sendiri pun tak pernah tahu. Ku tak tahu. Terlalu banyak peristiwa yang telah ku alami, terlalu besar badai hidup yang harus ku hadapi. Ku coba untuk dapat menerima semua kodrat ini sampai di batas waktu yang ku sendiri pun tak pernah tahu. Ku tak tahu. Mbak Imaniar, sahabat Kompas TV,
Sampai jumpa di edisi pekan depan. Bye. Bye.